Salam sejahtera bagi kita semua. Emana kembali hadir dengan podcast pembahasan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang murni mampu merawat batin kita, menguatkan roh kita, dan membangun iman kita di hadapannya. Silakan menikmati podcast Emana hari ini. Salam damai sejahtera saudara-saudari pendengar podcast Emana. Puji syukur kepada Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali lagi menikmati porsi ayat bacaan di dalam firman Tuhan. Bersama dengan saya, Saudara Richard, dan juga Saudara Bambang. Halo, Saudara Bambang. Halo, Saudara Richard. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara-saudari, hari ini kita akan menikmati porsi ayat bacaan di dalam Matius pasal 15, ayat 29 sampai pasal 16 ayat 12. Perikop ini secara khusus membicarakan mengenai sebuah topik, yaitu berapa roti ada padamu. Topik ini didasari dari sebuah ayat dalam Matius pasal 15 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" "7," jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, berapa roti ada padamu? Mengapa Tuhan bertanya kepada murid-murid, berapa roti ada padamu? Apa makna rohani di balik kondisi ini? Baik. Kita melihat di pasal 15 ini adalah satu cerita ya, dimulai dengan kondisi dari kaum agamawan atau istilahnya adalah orang-orang Yahudi ya, yang mereka bertanya kepada Yesus. Pertama adalah, mengapa tidak membasuh tangan sebelum makan? Ya, itu diawali demikian. Kemudian selanjutnya juga ada cerita tentang perempuan Kanaan ya, perempuan yang mengatakan dirinya adalah bisa dikatakan anjing ya kan, di ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kemudian perempuan itu berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Pasal 15 ini menarik karena kita bisa melihat di sana ada satu garis, yaitu garis makan. Ya, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi di awal-awal mengatakan perkara mencuci tangan sebelum makan. Ya, kemudian di pasal 15 ayat 21 di sana ada perempuan yang juga berhubungan dengan makan. Ya, makannya adalah makan remah-remah yang jatuh. Berbicara sebenarnya dia kan anaknya kerasukan setan ya, dan sangat menderita. Ya. Dia meminta Tuhan untuk menyembuhkan. Tetapi Tuhan membawa penjelasan tentang perkara makan. Ya. Yeah. Kemudian juga di pasal 15 ayat 34 ini berbicara makan lagi. Ya. Nah, makan yang ada di sini makan yang lebih besar karena banyak orang ya. Di situ banyak orang yang mengikuti Tuhan ya. Kondisinya semua lapar. Kemudian Tuhan mengambil 7 roti dan beberapa ikan, memecah-mecahkannya, dan di ayat 38 yang makan adalah 4.000 laki-laki. Itu belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, kondisinya nanti sama ya dengan Matius pasal 14. Nah, ini di sini kita bisa melihat satu prinsip bahwa Tuhan tersedia sebagai makanan. Tetapi bagaimana Tuhan bisa memberkati, Tuhan bisa memberi makan orang-orang yang membutuhkan makanan, khusus di ayat 36 ya. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Tuhan bisa bekerja ketika ada orang yang bekerja sama. Jadi prinsip di sini ya adalah
perlu ada orang yang mempersembahkan. Jadi apa yang kita miliki, ya, itu perlu dipersembahkan kepada Tuhan untuk memberkati orang lain. Jadi di Matius pasal 15 ayat 34 Tuhan bertanya, berapa roti yang ada padamu? Menunjukkan bahwa Tuhan selalu ingin menggunakan apa yang kita miliki untuk memberkati orang lain. Ya. Jika kita mempersembahkan apa yang kita punya kepada Tuhan, Tuhan akan mengambil, memecahkan, mengembalikan kepada kita untuk dibagikan kepada orang lain. Dan inilah yang menjadi berkat. Dan dengan demikianlah Tuhan dipuaskan, kita juga mendapat kepuasan. Ya, kita bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan melalui kita. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan sangat berarti, karena Tuhan akan menjadikan persembahan kita itu berlipat ganda untuk memberkati, untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Demikian Saudara Richard. Amin. Amin. Puji syukur kepada Tuhan ya, bahwa hari ini ketika Tuhan ingin memberkati orang, maka Dia membutuhkan kerjasama manusia, butuhkan kerjasama kita. Ya, puji Tuhan ya, bahwa apa yang kita persembahkan, apa yang kita punya dipersembahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengambil, Tuhan memecahkan dan mengembalikan supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Puji syukur kepada Tuhan. Kemudian di dalam Matius juga ada dua kisah ya yang hampir sama. Itu dalam Matius pasal 14 ayat 14 sampai 21 dan juga pasal 15 ayat 32 sampai 39. Mengapa Matius memberi dua kisah yang hampir sama ini? Baik. Benar sekali ya, di sini ada satu kisah yang mirip ya. Ada roti, ada ikan, kemudian juga dimakan oleh banyak orang. Yang di Matius pasal 14 dimakan 5.000 orang. Yang biasanya kita tahu sisa 12 bakul. Kemudian yang di pasal 15 ini dimakan oleh 4.000 laki-laki saja. Kemudian sisa 7 bakul. Berbicara dua kisah ini, sebenarnya kita bisa melihat ada dua hal. Yang pertama adalah sikap Tuhan Yesus. Di Matius pasal 14 ayat 14 di sana dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Di pasal 15 ayat 32, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara-saudari pendengar podcast Emana, dari dua ayat ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa permulaannya adalah karena belas kasih Tuhan kepada manusia. Karena belas kasih Tuhan kepada manusia, maka ada berkat, roti yang bisa dinikmati. Dan kalau kita lihat, ini kita bisa sejajarkan dengan roti yang harusnya ada di meja, tetapi menjadi remah-remah, turun ke bawah meja, dimakan oleh anjing. Ini adalah gambaran dari karena belas kasih Tuhan. Tuhan rela datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dosa, untuk menjadi makanan bagi orang berdosa. Ya, di pasal 15 ayat 27, roti itu menjadi remah-remah. Ya. Yesus menjadi manusia. Yesus yang adalah Allah, yang harusnya roti yang besar, telah menjadi remah-remah. Telah dipecahkan, telah mati di atas kayu salib, telah dihancurkan untuk bisa menjadi makanan orang berdosa. Ya. Yesus menjadi penyelamat untuk orang berdosa. Karena itu, ketika orang berdosa menerima Yesus, dilahirkan kembali, ya, mereka makan Tuhan, mereka menerima Tuhan. Prinsip selanjutnya kita bisa melihat satu pesta makan yang lebih besar.
Ini gambaran dari tidak hanya Yesus menyelamatkan satu orang, menyelamatkan satu pribadi, tetapi Tuhan juga menjadi keselamatan bagi banyak orang. Karena itu kita melihat di sini, prinsipnya adalah pemberitaan Injil. Prinsipnya adalah kita, orang yang sudah diselamatkan, kita menikmati roti itu. Roti ini perlu juga dinikmati oleh orang lain. Yesus yang datang sebagai roti hayat ini, roti kehidupan ini, yang sudah menghidupkan kita, perlu menghidupkan orang lain juga. Sehingga akan lebih banyak orang yang bisa makan Tuhan, menerima Tuhan, percaya Tuhan. Seperti yang ada di Matius pasal 14, di sana ada 5.000 orang. Jadi roti bukan hanya perkara roti fisik saja, tetapi roti ini mengacu kepada roti rohani, ya, kehidupan rohani. Mereka lapar, sebenarnya adalah kondisi kerohanian kita. Kondisi rohani yang lapar hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sebagai roti hayat. Sehingga semakin banyak orang yang bisa makan roti hayat ini melalui kita. Ya. Demikian Saudara Richard, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan ya, semoga kita semua ya menjadi orang-orang yang juga terus secara korporat bersama-sama dengan orang banyak makan Tuhan ya, bersama ya, supaya kita dapat dipuaskan, Tuhan dapat dipuaskan, kita dapat juga menikmati kelimpahan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Baik, sebagai penutup dan kesimpulan, Saudara Bima dapat memimpin kita di dalam doa. Amin. Mari saudara-saudari pendengar podcast Emana yang terkasih, kita merespon firman Tuhan ini dengan berdoa, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang mempersembahkan apa yang kita punya, bahkan mempersembahkan diri kita, sehingga kita juga bisa menjadi saluran berkat-Nya. Banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa menerima Tuhan sebagai roti kehidupan itu, roti hayat itu, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang berdosa, tetapi menjadi anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, terima kasih. Kau adalah roti yang turun dari surga itu. Kau adalah roti yang turun dari meja untuk menjadi remah-remah dan dimakan oleh anjing-anjing. Tuhan, kami mengucap syukur untuk apa yang sudah Kau kerjakan. Tuhan, Kau rela turun dari surga untuk menjadi makanan orang berdosa, sehingga orang berdosa bisa diselamatkan, dilahirkan kembali. Tuhan, Kau juga tidak hanya menjadi makanan secara individu, Kau juga menjadi makanan banyak orang. Asal ada orang yang mau, oh Tuhan, mempersembahkan diri, maka Engkau akan bisa tersalur. Karena itu Tuhan, kami persembahkan diri kami. Kami sebelumnya orang berdosa itu. Kami sekarang sudah percaya Engkau, menerima Engkau. Karena itu kami perlu terus mempersembahkan diri kami. Tuhan, kami terbatas, kami tidak punya banyak hal, tetapi kami percaya kami punya roti dan beberapa ikan yang kami bisa persembahkan. Pakai kami sebagai saluran berkat-Mu, sehingga banyak orang bisa diselamatkan melalui kami. Banyak orang bisa dibawa makan Engkau, menikmati Engkau juga melalui kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Bambang atas sharingnya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sekian pembahasan firman porsi hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Jangan lupa untuk download aplikasi Emana pada handphone Anda untuk manfaat yang lebih banyak. Tuhan Yesus